yang sebelumnya. Kan sebelumnya kita membahas tentang kewajiban yang pertama yang harus dipelajari oleh seluruh umat manusia adalah makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah bisa dengan cara mempelajari asma-asma Allah, yaitu nama-nama Allah sebagaimana yang kita kenali dengan Asmaul Husna. Yang kedua yaitu mempelajari tentang sifat-sifat Allah, baik sifat yang wajib yang seperti biasa dipelajari sifat yang 20, lalu mempelajari tentang sifat-sifat yang mustahilnya dan mempelajari sifat-sifat yang jenisnya. Lalu seterusnya mempelajari tentang af'al Allah, yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah atau ciptaan-ciptaan Allah. Nah, setelah kita mengenal Allah baik dari segi asmanya, baik dari segi sifatnya, baik dari segi af'alnya, maka seterusnya kewajiban bagi seluruh manusia adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah kewajiban pertama yang wajib dilakukan oleh seluruh umat manusia. Kenapa wajib mengucapkan dua kalimat syahadat? Karena mengucapkan dua kalimat syahadat adalah kunci bagi setiap manusia agar manusia itu dikategorikan sebagai muslim, sebagai orang yang muslim, orang yang Islam agamanya, orang yang beriman kepada Allah. Karena bagaimanapun juga orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, akan tetapi orang tersebut tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka imannya itu tidak sah. Maka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa itu dua kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat itu adalah bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sabada ma'rifat jeung tasdikna tah eta wajib ngomongkeun syahadatna. Jadi berurutan ya. Yang pertama mengenal dulu Allahnya. Setelah mengenal Allah dengan yakin, dengan sesungguhnya, maka ucapkanlah dua kalimat syahadat. Mun syahadat henteu diomongkeunana. Bagaimana kalau misalkan syahadatnya tidak diucapkan? Can jadi mukmin munggu hukum dunia. Nah, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Walaupun dalam hatinya dia yakin Tuhannya itu adalah Allah. Kalau tidak ucapin dua kalimat syahadat, maka dia belum dikategorikan sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah menurut hukum dunia. Karena hukum itu ada hukum duniawi, ada hukum ukhrawi. Beda. Ada hukum duniawi, ada hukum ukhrawi. Kalau hukum duniawi itu harus jelas, harus diucapkan, harus diikrarkan. Apa yang ada dalam hati, keyakinan yang ada dalam hati itu harus diucapkan. Itu menurut hukum dunia. Kalau tidak diucapkan,
kalau tidak dinyatakan, maka itu tidak sah walaupun hatinya meyakini kepada Allah. Itu menurut hukum dunia. Tapi kalau menurut hukum ukhrawi kalau menurut hukum ukhrawi ya sah-sah saja. Asalkan dalam hatinya memang benar-benar dia beriman dan apa yang dia imani, apa yang dia yakini itu benar. Maka menurut hukum ukhrawi sah-sah saja. Yang tidak sah itu menurut hukum dunia. Seperti yang dicatat pada penjelasan di sini, beriman kepada Allah wajib diikrarkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, di sini dirinci lagi. Asyhadu kan asyhadu kalau dalam segi bahasa asyhadu itu bersaksi. Asyhadu aku bersaksi. Yang namanya bersaksi kan harus tahu dulu. Yang namanya bersaksi harus tahu. Bagaimana bisa bersaksi kalau misalkan tidak tahu? Berarti orang yang bersaksi itu harus tahu. Selain tahu harus bisa membuktikan. Selain tahu harus bisa membuktikan. Kalau hanya sebatas tahu saja itu belum cukup untuk menjadi seorang saksi, tapi harus bisa membuktikan. Makanya dibahas pada pertemuan yang sebelumnya, wajib kajalma Islamna panggelana anu wajib ka manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Yang pertama wajib bagi manusia adalah makrifat kepada Allah dan bisa dalilnya. Nah, untuk apa bisa dalilnya? Untuk bisa membuktikan keimanannya. Saya beriman kepada Allah dan saya bisa membuktikannya. Nah, itu baru. Nah, syahadat itu seperti itu. Ia tahu, ia yakin, ia bisa membuktikan. Itu syahadat. Makanya kalau di bahasa Sunda asyhadu itu diartikannya begini. Asyhadu nekatkeun abdi kalayan ma'rifat sareng tasdik an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu hak diibadahan anu wajib ditaati parentahanana sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah wa asyhadu sareng nekatkeun abdi kalayan makrifat sareng tasdik anna Muhammadan kana saestuna kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Kalau di dalam bahasa Sunda artinya lebih dirinci lagi supaya lebih kena ke maknanya. Nekatkeun abdi kalayan makrifat sareng tasdik. Nah, itu makna dari asyhadu. Jadi asyhadu itu bersaksinya maksudnya saya mengiktikadkan. Saya mengiktikadkan dengan iktikad yang makrifat, yang saya tahu, yang saya kenali. Apa yang saya yakini, saya tahu. Apa yang saya yakini, apa yang saya iktikadkan, saya tahu, saya yakini. Sareng tasdik dan saya membenarkan apa yang ada, apa yang sudah saya iktikadkan. Di iktikad itu harus dibarengi dengan makrifat dan tasdik. Keyakinan kita kepada Allah itu harus dibarengi dengan makrifat dan tasdik. Makrifat itu kenal, tahu, yakin dengan seyakin-yakinnya. Tasdik membenarkan yaitu dengan kita mengikrarkan dua kalimat syahadat.
an karena saestuna kalakuan sesungguhnya la ilaha teu aya deui pangeran, tidak ada lagi Tuhan. Kalau dibahasakan ilah itu Tuhan secara umum, patung, berhala, kalau disembah itu juga ilah. Terus pokok kayu kalau disembah itu juga ilah. Matahari kalau disembah itu juga ilah. Jadi ilah itu adalah segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah. Segala sesuatu yang diibadahi, kalau bahasa Arabnya itu adalah ilah. Supaya tentu khusus hanya Allah saja kita menyembah, hanya khusus kepada Allah saja kita taat, maka kalau di dalam ilmu nahwu itu lafaz ilahnya ditambahi dengan alif lam. Jadi dibacanya al ilahu, ilahun, jadi al ilahu. Setelah al ilahu, dilihat dari ilmu shorof, al ilahu ada hamzah terjepit antara dua lam. Dikarenakan hamzah terjepit antara dua lam, maka hamzahnya harus dibuang. Yang tadinya al ilahu, buang hamzahnya jadi alilahu. Setelah alilahu, maka ditafkhimkan kalau di dalam ilmu tajwid, maka jadi dibaca Allah. Maka setelah proses dari lafaz ilahun jadi lafaz Allah, maka itu khusus hanya kepada Allah saja Tuhan kita. Tuhan kita bukan pokok kayu, Tuhan kita bukan berhala, Tuhan kita bukan matahari ataupun yang lainnya. Tapi Tuhan kita hanya Allah saja. Maka persaksian kita ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada lagi Tuhan illallahu kecuali Allah. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada, yang hak disembah, yang wajib kita taati, baik perintahnya ataupun larangannya. Mentaati perintah dan larangan bagaimana? Ketika Allah memerintah, kita laksanakan perintahnya. Ketika Allah melarang, maka kita jauhi larangannya. Itu adalah sebagai pembuktian ketika kita yakin, ketika kita bertuhan kepada Allah, maka kita sudah siap untuk mentaati perintahnya dan mentaati larangannya. Makanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat lalu diawali dengan makrifat kepada Allah, maka yakin pasti keislamannya akan sungguh-sungguh. Berbeda dengan seperti kita yang pas lahirnya kita udah bersyahadat. Kan kita mah lahirnya dari orang muslim, otomatis kita juga pas lahir udah dihukumi sebagai orang muslim. Berbeda kalau misalkan seperti di zaman Rasul, seperti halnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pada awalnya beliau itu adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Bahkan dia ingin membunuh Rasulullah saking bencinya kepada Rasulullah. Setelah turun hidayah dari Allah, menancap dalam hatinya, dia kenal dengan Allah, dia yakin kepada Allah, maka dengan segera dia menuju kepada Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah Sayyidina Umar mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Sayyidina Umar benar-benar menunjukkan keislamannya. Yang tadinya Rasul tidak berani sholat di Masjidil Haram, ketika Umar sudah masuk Islam,
maka Rasul menjadi berani untuk sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada pengawal, yaitu Sayyidina Umar. Yang mana Umar itu adalah orang yang sangat ditakuti oleh kaum Quraisy karena kegagahannya dan memang keganasannya. Karena Umar itu sebelum Islam adalah preman orang Quraisy. Kalau diadakan gulat, kan suka ada kontes gulat. Nah, Umar itu adalah orang yang suka menjadi juara gulat. Selain itu, memang Sayyidina Umar adalah jago syair, sehingga dikatakan pertama Sayyidina Umar dia bisa masuk Islam itu datangnya hidayah ketika beliau membacakan ayat-ayat Allah. Ketika beliau membacakan ayat-ayat Allah, langsung bergetar hatinya. Karena melihat ayat-ayat Allah, dia langsung yakin bahwa ini bukan bikinan manusia. Apalagi Muhammad yang dikenal oleh orang-orang Quraisy, Muhammad itu tidak pernah belajar baca ataupun nulis. Nabi Muhammad tidak pernah belajar membaca, Nabi Muhammad tidak pernah belajar menulis. Bagaimana bisa Nabi Muhammad menuliskan ayat-ayat atau kata-kata yang sangat menyentuh? Karena Al-Quran itu sastranya sangat luar biasa, bisa menggetarkan hati orang-orang yang mengerti terhadap sastra tersebut. Sayyidina Umar juga seperti itu. Ketika membaca ayat-ayat Allah, hatinya langsung kena, langsung bergetar, langsung ada rasa takut. Yang tadinya tidak pernah punya rasa takut, ketika membaca ayat itu langsung takut. Ada timbul rasa takut. Kalau nggak salah, yang dibacanya itu adalah surah Toha. Kalau nggak salah, tinggal cek saja gimana ayatnya surah Toha dari awal. Nah, begitu juga kita. Kalau kita kan Islamnya udah dari lahir, membacakan syahadatnya udah duluan. Tapi terkadang begini, kita sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kita tidak tahu isi-isi dari syahadat itu. Tidak tahu isi-isi dari syahadat itu. Padahal syahadat itu adalah kunci seseorang. Seseorang dia berhak masuk ke dalam surganya Allah asalkan dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan syahadat itu terbawa sampai meninggal dunia. Makanya kan kalau ada orang yang lagi sakaratul maut suka ditalkinin, dipapatahan, diajarin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Supaya apa? Supaya matinya dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bahkan 2 kalimat syahadat itu kalau di dalam Islam itu adalah rukun Islam yang pertama. Syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Sebelum melaksanakan sholat, puasa, terus zakat, terus melaksanakan haji, yang pertama adalah syahadat dulu. Kalau tidak syahadat dulu, ya tidak sah sholatnya. Tidak syahadat dulu, tidak sah puasanya. Tidak syahadat dulu, tidak sah zakatnya. Tidak syahadat dulu, ya tidak sah melaksanakan hajinya. Harus diawali dengan syahadat. Jadi sangat penting sekali. Bahkan di dalam suatu riwayat An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa idza fa'alu dzalika asamu minni
dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Umirtu an uqatilan nas," kata Rasul, aku diperintah untuk uqatilan nas. Uqatilan nas artinya memerangi manusia. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga manusia itu mengucapkan atau bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Apabila manusia telah mengerjakan semua itu, maka manusia itu akan dijaga dari darahnya dan hartanya, illa bihaqqil Islam, terkecuali ada hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Maksudnya begini, tugasnya Rasul ke dunia ini adalah menyebarkan syahadat kepada manusia. Intinya menyebarkan tauhid. Intinya mengajak manusia agar manusia itu hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Karena pada waktu itu memang masyarakat Quraisy pada waktu itu mayoritasnya adalah para penyembah berhala. Nabi Muhammad itu orang-orang Quraisy itu keumumannya atau kebanyakannya adalah para penyembah berhala. Selain penyembah berhala adalah penyembah api yang dikatakan dengan agama Majusi. Tapi walaupun masyarakat pada umumnya adalah seperti itu, Nabi Muhammad tidak pernah terkontaminasi. Nabi Muhammad tidak pernah beliau menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah api. Masyarakat orang Quraisy keumumannya, kebanyakannya adalah para pemabuk, para peminum khamr. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminum khamr. Sampai usia Nabi Muhammad mendekati usia 40 tahun, melihat kondisi masyarakat yang memang benar-benar jahiliyah, kan dikenal juga zaman jahiliyah, masyarakat bodoh. Masyarakat bodoh, maksud bodoh di sana tidak tahu Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya. Maka Nabi Muhammad suka menjauh dari manusia. Karena Nabi Muhammad melihat kondisi masyarakat yang memang tidak logis, kan emang sangat tidak logis sekali. Berhala dibikin oleh manusia, lalu disembah lagi oleh manusia. Dan ada juga kejadian yang lebih aneh lagi. Terkadang kalau misalkan ada pesta, orang-orang Quraisy itu membuat berhalanya itu terkadang dari makanan, seperti dari roti. Membuat berhala itu dari roti. Jadi kalau pesta, itu berhala yang dari roti itu dikumpulkan, disembah-sembah. Nah, setelah selesai acaranya, makan. Tuhannya dibikin, Tuhannya disembah, lalu Tuhannya dimakan. Kan sangat tidak logis sekali. Maka Nabi Muhammad berpikir sebelum diangkat menjadi Rasul, ya. Maka dari itu Nabi Muhammad memutuskan untuk menjauh dari manusia agar bisa berpikir jernih. Karena kan kita juga kan kalau misalkan punya masalah, baik itu masalah keluarga, masalah atau misalkan punya jabatan,
masalah masyarakatnya misalkan, pasti kan ada kalanya kita ingin menyendiri, ingin mencari solusi, ingin mencari ketenangan agar bisa berpikir jernih. Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad memilih tempat yang sunyi, tempat yang cocok untuk beliau bertafakur, menyendiri, mencari solusi. Bagaimana caranya agar kaum-kaumnya itu berhenti dari menyembah berhalanya. Maka Nabi Muhammad memilih tempatnya itu adalah Gua Hiro. Gua Hiro. Gua Hiro itu adalah tempat menyendirinya Rasulullah. Gua Hiro itu tempatnya di atas jalan menuju Ka'bah, di atas jalan menuju kota Mekah. Sehingga kalau ke sana itu naik ke gunung itu, ke gua itu, jadi Masjidil Haram itu terlihat dengan jelas dari sana. Nah, Nabi suka menyendiri di sana. Pertamanya 10 hari, setelah bekalnya habis pulang lagi, ambil bekal lagi, pergi lagi ke sana lagi, terus menyendiri di sana sampai sebulan lamanya, sampai pada puncak akhirnya turunlah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu dari Allah. Yang kita kenal ayat yang pertama adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama atau wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu turun dengan bentuk yang aslinya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Sehingga ketika pas Rasul melihat makhluk dengan wujud yang seperti itu, ya Nabi Muhammad juga kan manusia, ada rasa takut gitu. Ada rasa takut pada waktu itu. Sampai-sampai setelah malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung pulang ke istrinya. Dengan perasaan yang masih ada rasa takut di dalam hatinya, sampai-sampai Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, langsung menuju kamarnya untuk tidur dan menyuruh kepada istrinya, yaitu Sayyidatuna Khadijah, untuk menyelimutinya. Zamiluni, zamiluni, kata Rasul itu kepada Sayyidatuna Aisyah, selimut aku. Di surah Al-Muzammil itu, surah Al-Muzammil kan ada surah Al-Muzammil, artinya menyelimuti. Nah, terus ketika istrinya itu melihat Nabi Muhammad ketakutan seperti itu, maka Sayyidatuna Khadijah konsultasi, mungkin sekarang konsultasi kepada kakeknya, kalau nggak salah, saya lupa lagi namanya. Karena emang kakeknya juga itu adalah ahli kitab, jadi dia tahu tentang kitab, isi-isi dari kitab. Makanya Sayyidatuna Khadijah memutuskan kepadanya untuk meminta solusi apa yang sebenarnya terjadi. Suami saya telah menyendiri di Gua Hiro, lalu menemukan sesuatu sampai beliau pulang ke rumah dalam keadaan begini. Nah, lalu dikatakan oleh kakek tersebut, jangan takut, itu adalah hadan namus, katanya gitu. Hadan namus. Namus itu kalau bahasa Indonesianya malaikat Jibril. Udah dijelaskan bahwa
suamimu itu adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah, yang mana pada suatu hari, pada suatu saat nanti dia akan menyebarkan agama Islam dan dia akan diusir dari kampung halamannya. Itu sudah dijelaskan. Makanya dikatakan orang yang pertama beriman kepada Rasulullah itu adalah istrinya, yaitu Khadijah. Yang kedua, itu kalau di istri ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki adalah Abu Bakar, orang yang pertama masuk Islam. Kalau dari kalangan anak, yaitu Sayyidina Ali. Jadi orang yang pertama Islam itu dari kalangan perempuan Sayyidatuna Khadijah, dari kalangan laki-laki Abu Bakar, dari kalangan anak-anak yaitu Sayyidina Ali. Ada juga dari kalangan hamba sahaya, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah hamba sahaya, tapi beliau adalah orang yang pertama masuk Islam. Bagaimana Bilal dia bisa masuk Islam, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Bilal itu mengenal Allah dengan satu nama yang bernama, kalau di dalam Asmaul Husna adalah Ahad. Hanya mengenal satu nama saja, Ahad. Mungkin ketika turun wahyu, mungkin Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Ahad, Esa. Langsung menancap dalam hati Bilal, sehingga yang dia kenal Tuhannya itu adalah Tuhan yang Ahad, Tuhan yang satu. Karena memang di kalangan orang-orang Quraisy itu Tuhannya kan banyak-banyak. Ada Tuhan pribadi, ada Tuhan masyarakat. Tuhan pribadi yang di rumahnya, Tuhan yang untuk semua yang ada di Masjidil Haram. Karena memang pada zaman itu di sekeliling Ka'bah itu patung-patung semua. Patung-patung dari mulai patung yang paling besar sampai patung yang paling kecil ada di sana. Bahkan ratusan, kalau nggak salah sampai 300 lebih lah. Patung-patungnya ada di sana. Jadi masyarakat orang Quraisy itu Tuhannya banyak, karena patungnya juga banyak. Maka Bilal itu ketika mendengar Tuhan yang satu, menancap langsung dalam hatinya. Karena udah menancap dalam hatinya, ketika diketahui sama majikannya bahwa Bilal itu telah menyatakan keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka langsung dipanggil sama majikannya dan dihukum, disuruh untuk kembali lagi ke agama nenek moyangnya, yaitu agama penyembah berhala. Karena Bilal udah benar-benar yakin kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah, dibarengi dengan tasdik, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dihukum seberat apapun Bilal tetap tidak mau balik ke agama yang menyembah berhala. Sampai-sampai dikatakan Bilal itu dihukum oleh majikannya, dia ditelanjangin, dijemur di padang pasir, lalu ditindih dengan batu yang besar. Kalau kita mah mungkin bagaimana? Kalau kita misalkan ada orang yang nyiksa seperti itu, disuruh kita musyrik, disuruh kita murtad misalkan. Bilal saking kuatnya dia keyakinan kepada Allah, dia tidak berbalik arah. Tetap dia tidak mau melepaskan syahadatnya. Dia tetap tidak mau berbalik ke agama penyembah berhala. Sampai-sampai ketika dia merengek kesakitan, yang dia sebut cuma satu, Ahad, Ahad. Yang dia sebut cuma satu, Ahad, Ahad. Dia tidak menyebut Allah, dia tidak menyebut Allah. Karena kalau Allah
emang orang-orang Quraisy juga, orang-orang musyrikin juga sudah terbiasa disebut Allah mau sudah terbiasa. Karena ketika orang-orang Quraisy bersumpah juga menyebutnya wallahi, wallahi demi Allah. Kalau orang-orang Quraisy bersumpah ya pasti dia mengucapnya wallahi. Makanya yang disebut sama Bilal adalah ahad, ahad. Ketika merengek kesakitan, karena ya sangat sakit sekali di padang pasir yang begitu panasnya, ditelanjangin, ditindih dengan batu yang besar. Ya pasti batu besarnya juga sangat panas karena terik matahari yang sangat panas juga. Kembali lagi, tugas Rasul adalah umir Tuhan kuatiratan menyebarkan syahadat. Tugas Rasul adalah menyebarkan syahadat. Bukan, terkadang begini, ada juga sekelompok orang yang mentafsirkan hadis ini memerangi manusia, pokoknya manusia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mau halal darahnya, halal hartanya, hati-hati kalau misalkan ada golongan yang seperti itu. Kan tidak sedikit juga orang-orang ada golongan yang seperti itu. Bahkan bukan hanya kalangan orang yang udah membacakan syahadat, bukan hanya golongan yang belum mengucapkan syahadat. Golongan orang yang udah mengucapkan syahadat juga terkadang ada juga yang diperangin gitu. Karena syahadatnya belum benar. Syahadatnya belum benar, makanya diperangi sampai dibunuh. Alhamdulillah, hati-hati. Maksud hadis yang di sini bukan seperti itu. Karena ya kita memahami hadis, ya kita juga harus memahami bagaimana perjalanan Rasul ketika beliau berdakwah. Rasul juga memang banyak peperangan yang dikerjakan oleh Rasul beserta sahabat-sahabatnya. Tapi peperangan yang dikerjakan oleh Rasul tidak seperti itu. Pada mulanya Rasul berdakwah itu menyebarkan surat-surat, terutama kepada para raja. Disebarkanlah surat-surat. Aslim, taslam. Kalau mau mengucapkan syahadat, mau masuk Islam, maka yakin akan selamat. Memang orang-orang yang dikasih surat, selembaran surat oleh Rasulullah, ada yang menerima dengan tulus hati, dengan senang hati, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada juga yang menolak. Tapi yang menolaknya juga ada yang menolak secara baik, ada juga yang menolak dengan secara kasar. Nah, yang diperangi oleh Rasul adalah orang yang memang dia menolak dengan kasar, lalu orang tersebut memang memerangi Rasul. Jadi Rasul tidak pernah duluan menyerang. Rasul tidak pernah duluan memerangi. Kalau tidak ada yang memerangi, Rasul tidak akan berperang. Kalau ada yang memerangi, baru Rasul siap perang. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud hadis di sini ya seperti itu. Umirtu an uqatilan nas, kan uqatila itu diambil dari kata qatala. Kalau qatala artinya membunuh. Arti bahasa, arti bahasa mah memang qatala itu artinya membunuh. Tapi kita memahami hadis itu tidak cukup dengan satu riwayat hadis, harus mengambil dari hadis-hadis yang lainnya, harus dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya, lalu disesuaikan dengan sejarah Rasul. Kalau tidak seperti itu, bisa jadi salah mentafsirkan suatu hadis. Bisa jadi salah. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Nah, setelah kita ma'rifat dengan tasdid, kewajiban kepada kita adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana
para pendapat ulama tentang membacakan dua kalimat syahadat. Menurut Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi yang kita percayai dan kita ketahui bahwa Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi adalah orang yang pertama membukukan ilmu tauhid. Jadi kalau di bidang akidah madhabnya adalah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kalau di bidang fikih yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kalau dalam bidang tasawuf itu adalah Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Itu pokok-pokok Islam baik di bidang fikih, akidah ataupun tasawuf. Keluar dari Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu diragukan akidahnya. Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi beliau berpendapat bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat sahnya iman. Menurut Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat sahnya iman. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi kita tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka iman kita itu tidak sah. Kalau imannya tidak sah, berarti iman kita tidak diterima. Jadi wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Menurut pendapat yang kedua, yaitu Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat adalah setengah dari iman, karena iman dan dua kalimat syahadat merupakan rangkaian zahir dan batin. Jadi maksudnya kalau iman itu mah urusan hati, kalau syahadat nah itu urusannya zahir, harus diucapkan dengan lisan. Mungkin itu penjelasan dari syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini mah baru mengucapkan saja, belum isinya. Nanti isi nama insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi kalau disimpulkan, setelah kita ma'rifat lalu tasbih, wajib bagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita tidak sah imannya.